Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini untuk pertanyaan pertama, kenapa kalau setiap kaum atau bangsa itu punya filsafatnya sendiri, ada filsafat Cina, ada filsafat Jawa, ada filsafat India, kenapa filsafat-filsafat tersebut kurang nampak pengaruhnya dalam pemikiran Islam dibandingkan dengan filsafat Yunani? Jawabannya sangat sederhana ya, karena filsafat Jawa sama juga filsafat Cina itu belum dikenal oleh para filosof muslim pada zaman dahulu. Al-Kindi misalnya, dia tidak baca buku-buku tentang filsafat Cina. Al-Farabi tidak baca buku-buku tentang filsafat Jawa. Kenapa? Ya karena tidak ada yang menerjemahkan dari bahasa Jawa ke dalam bahasa Arab, sehingga pada zaman itu misalnya bisa dibaca. Nah, kalau sekarang misalnya, atau dibalik ya, pada zaman dahulu misalnya buku-buku filsafat Cina itu sudah diterjemahkan, ya tentu ada pengaruhnya. Filsafat India ada pengaruhnya, itu dalam teori atom. Jadi Shlomo Pines namanya, itu peneliti dari Jerman ya, dia menulis disertasi, sudah diterjemahkan tuh ke dalam bahasa Inggris. Judulnya History of Atomism gitu. Kalau dalam disertasinya dalam bahasa Jerman itu di Atomenlehre im Islam. Nah itu dia mengatakan bahwa kemungkinan, kata dia hanya bisa bicara kemungkinan karena tidak ada rekaman videonya, tidak ada juga bukti-bukti yang kuat, tapi hanya ada indikasi-indikasi. Kata dia kemungkinan para mutakallim, artinya orang-orang Islam yang merumuskan teori atom itu ya, Jauhar dan Arad itu terpengaruh tidak hanya oleh filsafat Yunani tapi dari India katanya, terutama konsep mengenai bagian yang tidak bisa dibagi lagi. Nah itu contoh. Nah, artinya ya itu mungkin karena faktor kebetulan dan ketersediaan saja. Sekarang pertanyaan yang kedua, kalau ada yang berkata ilmu filsafat yang haram itu hanya yang berkaitan dengan teologi ketuhanan atau ilmu kalam saja, tapi kalau filsafat yang berkaitan dengan alam misalnya seperti biologi, fisika, ekonomi dan sebagainya itu boleh. Nah pertanyaannya katanya, bagaimana kita menyikapi pernyataan tersebut? Nah bagi saya ya, filsafat yang haram itu tetap ya menurut kriteria Imam Ghazali, filsafat yang haram itu adalah yang menyebabkan orang jadi error pikirannya, itu error akidahnya, itu jadi kufur atau jadi menganut bid'ah. Kalau sekarang itu jadi berpikiran liberal gitu ya, dan ya menyebabkan dia tidak mengikuti kebenaran dan kebaikan. Saya kira itu kriteria Imam Ghazali, itu jelas dari filsafat yang membawa akibat buruk yang berdampak negatif. Nah itu adalah filsafat yang diharamkan. Jadi bukan berdasarkan objeknya tentang ketuhanan atau tentang alam. Kalau biologi, fisika itu kan tentang alam. Sekarang begini, Stephen Hawking misalnya, dia ahli fisika, dia dianggap orang hebat ya, Stephen Hawking. Nah, terus dia ngomong tentang Tuhan, kata dia alam semesta ini kalau menurut saya sih ya nggak ada penciptanya. Kalau pernyataan dia itu dianggap sebagai pernyataan fisika, kalau dia bicara itu sebagai ilmuwan fisika dan itu dianggap sebagai ilmu fisika, pernyataan itu, kesimpulan dia sebagai ahli fisika, sebagai ilmuwan fisika, lalu dia menyimpulkan begitu dan pernyataan itu dianggap benar, itu kufur, dan itu berarti contoh bagian dari ilmu fisika yang haram karena menyebabkan yang bersangkutan atas dasar teori-teori fisika lalu menyimpulkan bahwa alam semesta ini tidak diciptakan, itu kufur. Nah itu berarti fisika yang diharamkan, fisika yang membuat ini pakai kriteria Imam Ghazali. Sama juga biologi, objeknya adalah makhluk hidup, bukan Tuhan ya. Biologi tidak membicarakan Tuhan, tapi kalau dalam biologi itu dibicarakan atau dibahas tentang perkembangan kemunculan makhluk hidup ya, seperti teorinya Darwin. Nah itu kan sama, kufur juga, kufur terhadap Allah sebagai pencipta semua makhluk. Nah itu biologi yang haram. Nah, kalau biologi itu adalah filsafat, berarti itu ya filsafat yang haram, meskipun objeknya tidak membicarakan Tuhan tapi membicarakan makhluk hidup, membicarakan kodok, membicarakan ikan. Ada tuh, saya lihat ada video dalam 1 menit katanya, evolution in 60 seconds atau in 1 minute, itu dia gambarkan semacam kronologis gitu ya, perkembangan spesies, perkembangan kemunculan makhluk hidup di muka bumi ini dari sel sampai menjadi manusia menurut imajinasi mukhayalatnya. Nah itu jawaban saya, mudah-mudahan bisa dimengerti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.